Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, dimanapun kita berada? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke kawan-kawan semuanya, berjumpa lagi dalam video kali ini. Kita akan membahas mengenai kumpulan soal seleksi P3K untuk tenaga kesehatan tahun 2022, kompetensi teknis SKB keperawatan bagi seluruh formasi calon P3K Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal berikutnya, organisasi profesional untuk memajukan dan melindungi profesi keperawatan. Organisasi ini adalah layanan penuh hanya profesional yang mewakili seluruh populasi perawat yang terdaftar bangsa. Merupakan pengertian dari organisasi ... Jawaban yang tepat dari soal ini adalah ANA, American Nurse Association, organisasi yang memajukan dan melindungi profesi keperawatan. Jawaban yang tepat adalah D. Kita masuk soal berikutnya. Isi undang-undang yang mengartikan bahwa lisensi sangat diperlukan oleh perawat profesional dalam melakukan kegiatan praktek secara tanggung jawab. Lisensi diberikan bagi perawat sesuai keputusan Menteri Kesehatan, yaitu jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Nomor 647 Menkes _SK_4 Romawi tahun 2000. Bahwa lisensi sangat diperlukan oleh perawat profesional dalam melakukan kegiatan praktek secara tanggung jawab. Soal berikutnya, Wakil Direktur Keperawatan yang baru terpilih mengumumkan bahwa pengambilan keputusan akan didesentralisasi dan didistribusikan untuk keseluruhan organisasi. Manajer keperawatan mengantisipasi alur komunikasi dan tanggung jawab akan dikarakteristikkan dengan alur organisasi ... Jawaban yang tepat dalam soal ini adalah A. Pada organisasi yang datar, kewenangan dan tanggung jawab didelegasikan pada level operasional terbawah. Soal berikutnya, perawat mempertahankan lingkungan yang aman bagi klien dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi klien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari suatu tindakan diagnostik dan pengobatan merupakan tugas kepala ruangan sebagai ... Jawaban yang tepat adalah B. Tugas sebagai kepala ruang menjadi pelindung dan advokat klien, yaitu perawat melindungi hak klien sebagai manusia secara hukum serta membantu klien atau pasien dalam menyatakan hak-haknya yang dibutuhkan. Kita masuk soal berikutnya. Satu dari tujuan keperawatan adalah kontrol kualitas tugas dari tujuan tersebut. Yang dimaksud dari tugas tujuan tersebut adalah jawaban yang tepat dalam soal ini adalah kepala perawat
dihadapkan pada pengukuran kualitas dan akibat-akibat dari pelayanan keperawatan. Berdasarkan pernyataan tersebut, tujuan keperawatan dari kontrol kualitas adalah untuk mengukur kualitas dan akibat dari pelayanan keperawatan tersebut. Kita masuk soal berikutnya. Dalam melengkapi laporan kejadian kesalahan pengobatan pada pasien, faktur perawat harus ... Ya, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah D. Mencatat obat yang telah terlanjur diberikan dan memberitahukan kepada dokter yang merawat agar jika terjadi sesuatu dengan pasien karena kelalaian bisa segera diatasi. Soal berikutnya, melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga atau kelompok masyarakat di daerah sulit transportasi merupakan tugas dari ... Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Tugas kunjungan pembinaan keluarga atau kelompok ataupun masyarakat di daerah sulit transportasi merupakan tugas lapangan dari perawat pelaksana pemula. Soal berikutnya, Desa Sukamakmur dilakukan upaya strategi Promkes untuk meminimalisir kejadian DBD, demam berdarah, dengan kegiatan Jumat Bersih. Dalam pelaksanaannya, salah satu kegiatan adalah melakukan social support untuk mendukung kelancaran kegiatan pelaksanaan strategi Promkes yang dimaksud. Siapakah sasaran social support pada kasus tersebut? Ya, jawaban yang tepat dalam soal ini, sasaran kelompok desa wisata bertujuan untuk meminimalisir kejadian DBD dengan kegiatan Jumat Bersih. Dalam pelaksanaannya, salah satu kegiatannya adalah melakukan social support untuk mendukung kelancaran kegiatan. Kita masuk soal berikutnya. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal keempat, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan kecuali. Ya, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah D. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal keempat, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan keterbukaan, gotong royong, akuntabilitas, dan nirlaba. Soal berikutnya, seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di dalam ruangan keperawatan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas kemarin pagi dengan diagnosis medis commotio cerebri. Saat ini pasien mengeluh nyeri kepala dan muntah 1 kali. Semalam tidur sering terbangun. Hasil pengkajian TD sama dengan 160/90. Apakah kemungkinan penyebab nyeri kepala dan muntah pada pasien tersebut? Ya, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah E. Tekanan intrakranial meningkat pada kasus ini ditandai dengan nyeri kepala dan muntah yang terus-menerus. Kita masuk soal berikutnya. Pak Suwarno berusia 35 tahun datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan sesak napas semakin lama semakin berat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan jelas di dinding torak kiri setinggi kosta 4
Suara auskultasi thorak menunjukkan suara usus. Dengan pemeriksaan rongsen ditemukan sudut Costopenicus menghilang dan tampak jantung bergeser ke hemitorak kanan. Apa diagnosa yang tepat pada kasus tersebut di atas? Ya, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah A. Rupture diafragma. Pada diagnosa ini terdapat tanda gejala dyspnea, nyeri, penurunan suara nafas, serta adanya efusi pleura. Soal berikutnya, Ibu Suwarti berusia 22 tahun dirawat di interna dengan nyeri kepala hebat skala 8. Menurut keluarga, semalam beliau sempat kejang-kejang disertai dengan muntah-muntah. Nyeri kepala sebenarnya sudah dirasakan sejak 1 bulan yang lalu dan memberat sejak 5 hari terakhir. Berapa jam perawatan, pasien mengalami penurunan kesadaran. Hasil CT scan abses cerebri lobus frontoparietalis kanan disertai edema perivokal luas dan midline shift ke kiri 1,8 cm. Apakah pengkajian yang harus dilakukan perawat? Ya, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah A. Memantau peningkatan TIK. Di sini penting karena otak letaknya terkurung dalam kerangka yang kaku. Penekanan dalam rongga tengkorak dapat menghambat aliran darah otak yang dapat berakibat gangguan fungsi otak secara permanen. Soal berikutnya, mencuci tangan adalah proses yang secara mekanik melepaskan kotoran dan debris dari kulit dengan menggunakan sabun dan air bersih. Berapa lama mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand wash? Ya, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah E. Mencuci tangan dengan prosedur hand wash memakai sabun menurut WHO membutuhkan waktu 40 sampai 60 detik. Oke, baiklah kawan-kawanku sekalian, sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Kita akan lanjutkan belajar kita dalam video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.